Halo kawan-kawan, kenalin aku Zendi, dulu di Rancang Grafisima sekitar tahun 2007 sampai 2009. Banyak belajar banget di sini. Dulu juga ngekosnya di Himah, sampai lupa kalau punya kos. Sekarang kita akan sharing mengenai rancang grafis sesuai pengalamanku di Himah dulu. Nah, sebenarnya aku juga bukan ahli atau jago ya. Jadi mari sama-sama belajar, kita mulai masuk slide selanjutnya. Pada slide 2 kita baca pengertiannya dulu ya. Setelah kita baca, jadi inti dari desain grafis adalah penyampaian pesan. Kita akan lihat contoh pada halaman selanjutnya. Langsung next aja ya. Kita udah bacakan tadi pengertiannya. Intinya adalah penyampaian pesan. Oke, kita lihat di sini ada logo McD dan tanda dilarang masuk. Jika kita melalui salah satu jalan, kemudian melihat suatu garis melengkung berbentuk huruf M, dari logo ini kita dapat mengetahui pesan yang disampaikan adalah tempat berlogo ini adalah tempat makan fast food bernama McD atau McDonald. Dimanapun tempatnya, di Amerika ataupun di Indonesia logonya sama. Pesan yang disampaikan bisa berbeda-beda sesuai dengan konteks. Pada gambar sebelahnya kita melihat tanda jalan dan berbentuk lingkaran berwarna merah dengan bentuk persegi panjang putih di tengahnya. Kita bisa mengetahui kalau maksud tanda ini adalah dilarang masuk ke suatu area. Kita langsung masuk ke layout ya. Karena dasar dari rancang grafis Himah adalah layout yang dahulu kita terapkan pada majalah. Apa yang dimaksud dengan layout? Secara umum, layout bisa kita maknai sebagai pengaturan tata letak elemen-elemen tertentu yang memenuhi tujuan tertentu. Seberapa penting layout? Tentu sangat penting. Contoh sederhana, kalau kita ke acara pernikahan, tentu ada pengaturan letak kursi, meja prasmanan, panggung untuk kedua mempelai. Coba aja kalau panggung pengantinnya kita letakkan di tempat parkir, terus kendaraan kita tempatkan di dalam gedung, tentu nggak memenuhi tujuan diadakannya resepsi pernikahan, maka itulah layout penting. Jadi layout pada rancang grafis adalah pengaturan tata letak elemen grafis pada suatu bidang. Apa saja elemen grafis itu? Bisa foto, bentuk garis, warna, dan ilustrasi. Kita lihat slide selanjutnya. Tujuan layout ada dua. Pertama, menampilkan unsur artistik. Kedua, kemudahan penyampaian isi. Bisa kita lihat dari contoh gambar di samping. Pada gambar 1, kita akan bingung dengan maksud dari bentuk kotak berwarna kuning, foto plastik, dan tulisan National Geographic. Karena mereka terpisah. Dari sini unsur artistik dan kemudahan pencapaian isi nggak terpenuhi. Bandingkan dengan gambar nomor 2. Yang merupakan suatu kesatuan. Dari sekilas saja kita bisa mengetahui ini adalah cover suatu majalah National Geographic dengan tema polusi plastik yang merusak bumi. Di sini juga bisa kita ketahui kalau masalah plastik ini seperti gunung es yang tampak kecil di permukaan tapi permasalahannya lebih besar dari yang tampak. Kita baca dulu ini poin-poinnya, langsung ke slide selanjutnya. Pada slide ini kita lihat contoh dari perencanaan layout koran Kompas. Ternyata nggak sesederhana saat kita membacanya ya. Bahkan pada suatu gambar yang ada di tengah, Kompas juga memikirkan alur membaca. Pada slide ini kita bisa lihat apa saja yang di layout pada media, yaitu foto, font, elemen grafis, dan infografis. Kita akan baca lagi pada slide selanjutnya. Sebenarnya pada foto akan lebih detail dijelaskan pada materi fotografi. Tapi di sini sekilas saja, kalau foto yang biasanya digunakan adalah
foto jurnalistik, baik yang berkaitan dengan isi berita atau foto lepas. Bisa juga foto iklan. Nah, tapi yang lebih detail lagi nanti kita pelajari lagi di foto jurnalistik pada materi fotografi. Font di sini adalah huruf-huruf. Biasanya kita juga pakai saat menulis di aplikasi untuk mengetik seperti Microsoft Word atau WPS. Pada umumnya setiap media mempunyai ciri khas font yang digunakan, baik untuk judul berita, isi berita, atau caption foto. Font ini ada dua jenis utama. Pertama, serif alias berkaki. Jadi di bawahnya ada kayak kaitnya. Contoh fontnya Times New Roman, Garamond. Konon kait pada font ini berfungsi agar mata kita tidak cepat lelah saat membaca dengan durasi yang lama. Makanya font ini biasa dipakai pada novel yang tebal atau buku-buku dengan tema berat dan serius. Kedua, font jenis sans serif atau tidak berkaki. Contohnya Arial, Calibri, Myriad. Biasanya font ini dipakai untuk menyampaikan hal-hal yang lebih santai dan singkat. Contohnya pada iklan, infografis, karena kesannya lebih dinamis dan santai ya. Elemen grafis ini berupa bentuk atau garis-garis yang diberi warna atau foto yang diolah. Fungsinya untuk memperindah dan menghindari kesan terlalu kosong pada suatu desain. Keempat, infografis, yaitu seni menggabungkan teks dan ilustrasi untuk menyampaikan informasi secara visual. Infografis biasanya berisi data-data yang menunjang berita dan diberi sentuhan desain agar menarik dan memudahkan pembaca mencerna isi berita. Infografis ini sekarang sangat penting, apalagi di tengah masifnya penggunaan media sosial pada HP ataupun laptop. Kenapa sangat penting? Kita bisa baca pada slide selanjutnya. Oke, teman-teman, setelah kita membaca ini, kita langsung ke slide selanjutnya. Selanjutnya, cara membuat infografis. 1. Mencari ide. Ide bisa apa aja. Ide yang baik harus disertai dengan eksekusi yang baik. Contoh gambar di samping. Idenya menjelaskan tentang dinosaurus yang hidup di Amerika Utara, menggunakan peta, serta ada ilustrasi dinosaurusnya. Kedua, menetapkan angle. Maksudnya, yang mau disampaikan pada infografis ini. Apakah mengenai lokasinya, masa hidup dinosaurusnya, jenis-jenis dinosaurusnya, dan sebagainya. Tentunya ini harus berkonsultasi dengan pihak redaksi. Ketiga, storyboard atau sketsa tentang gambaran kasar seperti apa tata letak, alur membacanya, dan info apa aja yang ingin disampaikan. Keempat, penyiapan bahan. Dari info yang ingin disampaikan, kita bisa mulai menyiapkan bahan, mulai riset, membuat pilihan warna, font yang akan digunakan, dan lain-lain yang kita perlukan. Terakhir, membuat infografis. Gunakan software yang memang kita nyaman memakainya. Yang penting adalah pada hasil akhirnya. Elemen pada suatu tabloid. Bisa kita lihat dari slide ini adalah contoh pada tabloid. Meski berbagai media sudah banyak beralih ke online, secara prinsip elemennya sama, hanya medianya saja yang berubah. Konstanta adalah suatu desain dari tabloid yang bersifat tetap atau konstan. Contohnya logotype dari tabloidnya. Dalam contoh ini The Guardian. Pada contoh lain biasa kita temui pada logo koran Kompas, majalah Tempo, atau majalah Himah. Konstanta ini yang biasanya menjadi ciri khas atau karakter kuat dari suatu media. Mari kita lihat pada slide selanjutnya.
Kita lihat contoh pada majalah Time. Frame atau bingkai merah yang selalu ada pada setiap terbitannya, ditambah logo Type bertuliskan Time. Ciri khas lainnya adalah foto potret seorang tokoh yang menjadi tema utama majalah. Pada contoh ini kita lihat ada Barack Obama pada gambar pertama, kemudian Albert Einstein dan Thomas Alva Edison. Oh ya, logo Type itu adalah suatu font yang dijadikan logo. Sederhananya, logo yang bisa kita baca. Pada slide ini masih berupa contoh konstanta dan logo Type. Selanjutnya dari National Geographic. Konstanta yang bertahan puluhan tahun meski ada beberapa kali perubahan. Tetapi yang menjadi poin utamanya adalah frame kuning. Kita lihat pada contoh cover majalah ini, frame kuning masih bertahan meskipun kadang ada modifikasi, ada gambar pohon ataupun diberi efek air yang sesuai dengan tema dari bahasan utamanya. Berikut adalah hal-hal yang harus dihindari dalam membuat desain. Biasanya untuk kita yang baru pertama kali belajar desain, saking semangatnya semua font dan efek kita coba. Hal ini malah menimbulkan kesulitan pembaca dalam menangkap pesan dari desain atau poster tersebut. Contohnya kita lihat pada gambar-gambar ini. Nah, ini contoh desain yang bagus. Font dan warnanya nggak terlalu banyak, bahkan hanya menggunakan pemilihan font dan warna pada gambar yang ketiga. Saran dalam membuat desain menggunakan font itu, gunakan 2 atau 3 jenis font saja. Dan jika kita hendak menampilkan desain kita di media sosial, pastikan fontnya terbaca saat kita menggunakan HP. Oke, mari kita coba sedikit latihan, nanti dikumpulin ke koordinator RG dan dibahas bareng-bareng. Buatlah poster atau infografis dengan salah satu benda di sekitar kita, jam, meja, bendera, lampu, dan lain-lain. Temanya korupsi, perlindungan terhadap anak, lingkungan, terakhir mengantisipasi wabah corona. Contoh desain poster bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Bisa menggunakan ilustrasi tangan, menggunakan foto, atau menggunakan olah digital. Oke ya teman-teman, selamat mencoba. Oke teman-teman, demikian sharing kita hari ini. Kalau ada yang mau kita diskusikan, nanti bisa kita diskusikan lewat online atau pas nanti ketemu di IMAH. Nanti kapan waktunya ya diatur lagi aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang.